Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Pratiwi Erawan, NPM 5021240, kelas 4E Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas tentang memahami strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 darurat dan kurikulum merdeka di kelas rendah. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. A. Model pembelajaran Project-Based Learning. 1. Pengertian Project-Based Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. 2. Tujuan Project-Based Learning. Yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. 2. Mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. 3. Meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. 4. Mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Melatih sifat kolaboratif peserta didik. 3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Project-Based Learning. Kelebihan 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. 4. Meningkatkan daya kolaborasi. 5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kelemahannya, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. 4. Sintak Project Basic Learning. 1. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan project. 2. Mendesain perencanaan project. 3. Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah project. 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan project. 5. Langkah-langkah Project Basic Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan project. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.